Apa? Ternyata James Gunn sudah mendapatkan aktornya Batman di DCU ini? Ini dia orangnya. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke, jadi setelah kita udah mereview tentang Supergirl dan juga kita udah bahas mengenai podcastnya Supergirl ya udah 3 jam itu ya, kita diskusi, kita debat segala macam. Wah, itu panas banget pak. Tapi pada video kali ini ya, gue pengen bahas sedikit tentang Tom Britney, yang dimana katanya aktor ini akan memerankan karakter Batman di DCU James Gunn. Oke. Jadi seperti kalian tahu bahwa James Gunn ini lagi sibuk untuk mengerjakan banyak banget proyek yang berhubungan tentang dunia Batman. Yang pertama, dia lagi mengerjakan filmnya Superman Man of Tomorrow tentu ya, yang dimana film ini akan siap tayang tahun 2027 mendatang. Oke ya, yang dimana mereka siap menghadirkan tokoh Brainiac sebagai musuh utamanya. Yang kedua, James Gunn lagi mengerjakan sebuah project Bane and Deathstroke, yang dimana film live action ini akan berfokus kepada dua musuh Batman yang sangat ikonik, yaitu adalah Deathstroke yang merupakan mantan League of Shadow dan juga adalah Bane yang merupakan mantan dari muridnya Ra's al Ghul juga ya. Jadi sepertinya kedua tokoh ini mungkin akan tersambung langsung kepada tokoh Batman yang akan siap tayang kepada proyeknya Batman The Brave and Bold nanti, yang siap akan dikerjakan oleh Andy Muschietti nanti ya, seperti itu. Oke. Kemudian juga dari James Gunn juga lagi banyak banget mengerjakan proyek animasi Batman juga. Terutama yang paling bikin gua kaget kemarin itu adalah animasi Absolute Batman, yang dimana project ini merupakan project dari komiknya Absolute Batman yang udah sangat laris banget pak. Bahkan gua udah pernah beli komiknya by the way untuk Absolute Superman, Absolute Batman, dan juga Absolute Green Arrow. Itu gua udah beli semuanya, dan itu pas gua baca ya pak, visualnya, ceritanya itu berbeda banget dari kisah superhero yang pernah gua baca di beberapa isu komik DC. Dan ketika hal itu akan diangkat kepada di studios animasi, gua pengen tahu bagaimana itu akan terjadi kepada slotnya DC James Gunn ya. Pokoknya James Gunn dan juga para krunya DC Studios, mereka lagi banyak banget mengerjakan project-project besar. Oke, jadi live action jalan, animasi jalan, bahkan juga semua panel komiknya juga lagi jalan cuy. Oke, karena ya lagi-lagi James Gunn sejak awal udah pernah mengatakan bahwa semua komik, semua animasi, bahkan semua film, bahkan serialnya semuanya akan tersambung kepada lini masanya DCU Chapter 1 Gods and Monsters karya Om Pistol ini ya. Dan bahkan ya, mohon maaf ya, setelah kegagalan film Supergirl kemarin, yang dimana kan semua para fans juga lagi marah kan ya. Bahkan gue juga agak udah agak panas, mengingat kita pas di podcast kemarin tuh kita udah diskusi banyak, gue juga banyak belajar tentang mereka yang udah kecewa dengan Supergirl segala macam. Gue paham, tapi ya lagi-lagi cuy, James Gunn mungkin lagi mempersiapkan project-project yang banyak juga, yang dimana Batman juga lagi dalam masa tahap pengembangan. Jadi ketika udah aktornya udah dipilih nih, sepertinya mengenai proyeknya Batman The Brave and Bold akan siap dikerjakan naskahnya oleh pihak Andy Muschietti. Mungkin ya, karena ya lagi-lagi cuy, mengenai berita seperti ini juga masih rumor, bahkan masih belum ada konfirmasi apa-apa. Tapi dari John Campea, tiba-tiba pak, John Campea ini merupakan insider film industri yang udah pernah kita curigai semenjak filmnya Avengers Endgame, bahkan sampai kepada filmnya Spider-Man No Way Home. Dia adalah orang yang membocorkan tentang semua berbagai macam leak-leak terkait dengan project Marvel DC. Ini orangnya pak, John Campea. Makanya ketika pas dia mengatakan aktornya namanya adalah Tom, nah itu semua para fans langsung mencari nih, siapakah aktor nama Tom ini akan berperan sebagai Batman. Nah, know who Batman is? I think I do. There are actually 3 names. One of them is the primary one. One is the one that I think it looks like it's going to be them. It is really not a name I was expecting. Again, I don't know what James Gunn has in mind for this Batman, but in general, do I think this person would make a really good Batman? Yeah, I really do. I really do. ternyata para fans dan juga para insider ya, mereka langsung mencurigai bahwa sepertinya Tom Britney ini akan menjadi
Batman yang satu ini cuy. Karena apa? Seperti kalian tahu ya bahwa Tom Britney ini ya, ini merupakan aktor yang udah pernah memainkan banyak banget tokoh-tokoh protagonis yang sangat gokil banget ya di series, bahkan juga di film juga ya. Pokoknya ini orang tuh lebih aktif di project series sih, dan bahkan di projectnya OTT ya. Dan pas gue lihat mengenai track recordnya bagus, dan bahkan untuk wajah aktornya Pak, ini harus gue apresiasi ya. Aktornya anjay, ini Bruce Wayne banget sih, persis dengan versi komiknya ala-ala New 52 ya. Oke, jadi pas gua ketika lihat dari segi bentuk mukanya, rahangnya, bola matanya seperti apa, bahkan rambut klimisnya, ini Bruce Wayne banget. Oke, apalagi cuy, katanya dari pihak beberapa insider mengatakan kalau Batman yang akan tampil kepada DC Studios ini adalah Batman yang udah tua. Oke, karena apa? Karena Batman yang udah beroperasi kepada DC-nya James Gunn, dia udah beroperasi selama hampir 15 tahun coy. Jadi yang mengenai keberadaannya, bahkan mengenai beberapa kasus yang sudah ia kerjakan, memang dia udah dianggap sebagai legenda lama di kota Gotham ya. Makanya ketika Bruce Wayne yang tampil kepada DC James Gunn nanti, sepertinya untuk Batman-nya akan tampil jauh lebih tua men. Jadi ya mungkin gambarannya seperti kayak Batman-nya Ben Affleck. Oke, jadi kalau Batman Ben Affleck, dia mengatakan dia udah beroperasi selama hampir 20 tahun. Nah, sedangkan mengenai Batman versi James Gunn, dia udah beroperasi selama hampir 15 tahun. Jadi ya cuman beda 5 tahun aja ya. Cuman kan lagi-lagi aja dalam segi bentuk usia, dalam segi bentuk wajah yang juga pasti akan jauh lebih tua dong. Ya itu gampang sih. Mereka bisa pakai makeup prostetik bisa lah ya. Cuma mengenai aktornya ini yang perlu kita pertanyakan men. Oke, jadi kalau buat gue pribadi, dia cocok lah sebagai Batman. Apalagi ketika pas gua denger dia suaranya seperti apa, itu suaranya laki banget. Suaranya ngebas gitu ya. Now you're the man of the I have house. responsibilities in Grantchester too. The priest, they need me. Dan dimana Bruce Wayne yang gua tau di versi beberapa komik, di versinya Kevin Conroy ya, di beberapa animasi, game seperti Arkham Origins segala macam, Bruce Wayne itu adalah orang yang laki banget. Laki banget, suaranya udah laki banget, bahkan tubuhnya tegap dan besar gitu loh. Itulah Bruce Wayne. Makanya ketika gue melihat si Tom Britney ya meskipun pas gue lihat mengenai tubuhnya ya kecil sih, dalam arti tubuhnya juga masih tubuh kurus lah ya, lagi-lagi cuy, karena kan mengenai beberapa peran di film dan juga serial ya biasa aja coy. Cuman ya bisa lah ya, dia bisa nge-gym segala macam, bisa lah buat untuk memperbagus otot dia sebagai sosok Bruce Wayne yang kita tahu coy. Ya is oke lah, itu masih oke lah. Ya sama seperti kayak David Corenswet, ini mana si David itu ya sebelum dia sebagai Superman itu tubuhnya coy, itu tubuhnya tuh kecil, kurus. Ya karena dia tuh ada peran sebagai Superman ya, dia nge-gym Pak. Nah gitu. Jadi ya kalau mengenai soal badan sih gue masih bisa diakali lah. Tapi kalau mengenai wajah men, ini yang harus kita pertanyakan memang. Makanya ketika pas gue melihat dia sebagai Bruce Wayne, sangat cocok. Kalau buat gue ya sangat cocok. Di usia dia yang udah ke 50 ya, Bruce Wayne yang udah di usia tua sih oke lah ya. Ya gampang sih, tinggal dipakein uban segala macam, pakai makeup proses seperti apa ya, oke lah. Karena kan Batman yang tampil kepada DC James Gunn ini dia udah pro banget, bahkan udah hampir 15 tahun, dan bahkan dia udah punya Bat Family dia sendiri lengkap. Ada Red Robin, ada si Jason Todd juga, Dick Grayson juga masih ada, Batgirl juga masih ada. Jadi ya untuk Bat Family itu udah lengkap cuy. Makanya sistem Batman yang akan dipakai James Gunn kepada semesta DC ini ya, ini akan jauh berbeda dan juga akan sesuai kepada versi komik akuratnya. Kemudian gue pengen bahas mengenai beberapa fancast Batman jauh sebelum Tom Britney ini akhirnya kepilih oleh John Campea di beberapa sosial media ya. Karena cuy, lagi-lagi ya, semenjak James Gunn udah bang-announcement DC Studio sejak tahun 2023, memang ada banyak banget fans itu yang mengharapkan banyak banget tokoh-tokoh aktor untuk bisa memerankan tokoh Batman ini agar bisa dikualifikasi oleh James Gunn sebagai kepala DC-nya ya. Jadi pas gua baca mengenai beberapa aktornya ya, memang pas gua lihat sih ada beberapa yang cocok sih. Tapi yang bikin gua agak miss tuh adalah Alan Ritchson. Lu tau kan kalau Alan Ritchson itu udah pernah tampil ke serial Titan sebagai Hawk ya kan. Dan ketika dia berfokus kepada serialnya The Reacher, itu badannya udah makin gempal men, tinggi. Tapi lagi-lagi cuy, kalau dia akan berperan sebagai Bruce Wayne Batman, gak cocok. Karena apa? Muka Bruce Wayne itu adalah muka-muka yang dingin cuy. Sedangkan kalau si
si Alan Ritchson itu adalah tipe-tipe aktor yang bisa memerankan tokoh yang selengean. Itu nggak cocok men, karena apa? Muka dia itu bukan muka dingin, itu muka pembuli. Nah, muka seperti orang yang suka merundung itu bagus men, bagus. Tapi kalau dia sebagai Bruce Wayne nggak cocok men. Makanya kalau Bruce Wayne ya, kalau mengenai wajah itu harus nomor 1 ya. Karena ya lagi-lagi cuy, fans Batman tuh udah ada banyak banget, bahkan di kalangan om-om juga, bahkan di bapak-bapak ya, itu juga sangat masih ngefans kepada Batman cuy. Dari beberapa project animasi live action tuh kita masih ngikutin. Makanya ketika dari pihak di studios akan mengumumkan siapakah aktor Batman di versi live action terbaru ini, itu ya mereka juga harus hati-hati men. Harus hati-hati. Ya sama seperti kayak Superman kemarin ya, yang dimana ketika pertama kalinya David Cornswet udah berperan sebagai Superman, itu semua para fans juga ada banyak banget yang berkomentar. Tapi untungnya gue sebagai fans juga masih bisa melihat, oh ini adalah Superman nih, cocok, rambutnya cocok, mukanya cocok. Makanya ketika di filmnya si Superman kemarin itu udah sangat cocok men, dan juga udah meledak banget kan di bioskop kan. Makanya ketika mereka akan mengannouncekan tokoh Batman ini seperti apa di versi live action ini, mengenai aktornya, mengenai track record seperti apa, itu juga harus sangat hati-hati men. Sangat hati-hati, apalagi Batman cuy kan, The Dark Knight ini kan juga banyak banget fansnya. Belum lagi kan mengenai projectnya The Batman 2 karya Matt Reeves juga masih dikerjakan kan. Makanya kita literally akan mendapatkan 2 Batman yang berbeda. Yang pertama adalah Batman-nya si Robert Pattinson juga masih jalan, ini mana kan dia udah punya universe dia sendiri, tepat di universe-nya Elseworld yang sudah dibangun James Gunn. Bahkan di universe Elseworld ini itu mengenai nuansanya, mengenai beberapa art yang disampaikan juga jauh lebih realistis. Nah, James Gunn akan ambil art Batman ini yang akan sesuai kepada versi komik. Jadi ya, ini adalah tipe Batman yang sangat komikal banget. Nah, gitu ya. Jadi kita bisa membedakan yang antara Batman si Pattinson sama Batman-nya versi James Gunn ini. Ya, tapi lagi-lagi ya, kita kurang tahu bagaimana hasilnya. Tapi so far gue sebagai fans ya, kalau misalkan Tom Britney akan menjadi Batman berikutnya, gue pengen tahu gimana hasilnya pak. Dan by the way untuk kostumnya pak, oke, untuk kostumnya Batman versi James Gunn, gue mengharapkan kostumnya juga lebih ke arah karet sih. Oke, karena kalau mengenai soal armor Batman tuh udah sangat klise banget. Bahkan kita udah pernah dapatkan itu semenjak zaman-zamannya Batman era tahun 95, bahkan zaman-zamannya Batman Christian Bale juga udah pakai armor kan ya. Tapi gue mengharapkan Batman versi ini akan tampil jauh lebih komikal, ya dimana untuk kostumnya itu full karet men. Makanya kenapa di versinya Batman Ben Affleck, kenapa bisa gue katakan itu adalah Batman versi paling lincah, karena kostumnya aja udah gak aneh-aneh, simple, dan juga full pergerakan. Jadi lebih enak ketika dia bertarung, ketika dia lagi lompat dengan lincah, aman. Karena apa? Kostumnya aja udah simple. Nah begitu cuy, makanya gue bisa mengharapkan Batman versinya James Gunn ini mungkin akan lebih ke arah versi komiknya lah ya. Seperti itu sih, oke. Tapi kalau mereka mau membuatkan armor, boleh-boleh aja sih. Cuman gini cuy, kalau armor ya please mending ambil dari Arkham series deh. Nah di gamenya Arkham series ya ada banyak banget armor Batman yang gokil sih. Dan mungkin saja dari pihak James Gunn mungkin bisa mengambil referensinya dari versinya Arkham Origins. Maybe kan bisa Arkham Origins, Arkham Knight, itu tuh kostumnya Batman tuh paling gokil men. Udah gokil, armornya udah gak main-main ya. Dan itu udah apa ya, sangat keren banget lah kalau bisa gue lihat ya. Hohoho. Tapi lagi-lagi ya kita nggak tahu, mengingat mengenai propertinya Batman di versi James Gunn juga masih belum jelas cuy. Makanya kalau misalkan Tom Britney akan sebagai Batman versi James Gunn, gue sangat setuju banget, sangat approve, no debat cuy. Karena ya gue udah melihat mengenai suara dia seperti apa. Tapi lagi-lagi ya, ini semuanya masih cuman teori liar aja dan belum bisa dikonfirmasi oleh James Gunn dan juga Peter Safran. Dan bahkan namanya juga apa ya, juga masih dicari lah oleh beberapa fans Batman apakah ini benar atau tidak. Karena kan lagi-lagi yang membocorkan hal ini tuh adalah John Campea men. Tapi lagi-lagi ya, bisa jadi iya, bisa jadi enggak. Ya kita masih belum bisa mengkonfirmasi terkait mengenai hal itu. Jadi so far kita tunggu saja coy, oke? Aduh, Batman The Brave and Bold gua tunggu sih. It appears the game is over before it even begins. I'm not playing games, Slade.
Nah sekarang gua serahkan kepada kalian. Gimana pendapat kamu terkait mengenai Batman-nya versi Tom Britney ini? Apakah kamu approve atau enggak? Atau mungkin kamu punya fan casting yang lain maybe selain Tom Britney? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasa. Oke? Nama gua Mario Angelo dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.